kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan kita melihat bahwa ilmu ini sekarang sudah tidak banyak sekat-sekatnya, dan banyak diperlukan kolaborasi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Ya, jadi kontennya saya akan membicarakan mengenai kalau sekarang ini lagi ngetrend 5G gitu ya, sekitar itulah ya. Kemudian yang saya lakukan ya, melihat masalah-masalah itu saya lakukan modeling. Dan rumus itu sudah comply dengan 3GPP tadi, suatu governing body yang memang mereka care dengan telekomunikasi ya. Di sini saya akan sharing tentang topik riset saya yang sedang saya dalami, yaitu tentang metode elemen hingga, dan biasanya saya aplikasikan ke struktur isotropik dan struktur komposit. Sehingga akhirnya riset saya menggunakan fokus ke metode elemen hingga untuk struktur plat dan cangkang. Penelitian yang saat ini mungkin sedang berlangsung ataupun akan berlangsung, yaitu pengembangan desain solar power cold storage untuk produk perikanan di wilayah pesisir Indonesia. Nah, kemudian terakhir yang penelitian yang sedang kita kerjakan yaitu kapal padatan. Riset tentang paduan berbasis magnesium, di mana sebetulnya paduan ini dilakukan sebagai implan. Conclusion-nya di mana laju korosi yang coba saya highlight di sini, laju korosi untuk penambahan setengah SR ini yang paling menjanjikan untuk nanti trial pada binatang. Sebelum saya cerita tentang apa yang sudah kami lakukan, ini contoh yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ini yang kami lakukan di acara OKK ya, program Cinta Kampus. Kami bekerja sama dengan BEM UI bagian lingkungan hidup untuk meminta para mahasiswa baru untuk mengumpulkan sampah elektronik, dan kemudian kita mendapat 120 kilo yang langsung kami kirim ke PT Mukti Mandiri Lestari gitu ya. Untuk yang akan saya bawakan hari ini, yang saya sharing sedikit sebenarnya itu tentang preliminary investigation of microbial air quality in urban kampung adjacent to a landfill from the perspective of airflow analysis. Oke, kesimpulannya ada beberapa saran sebenarnya yang bisa disampaikan baik untuk pemerintah atau baik untuk pemilik rumah yang ada di Kampung Nambo sendiri. Pertama, studi ini menyarankan agar rumah-rumah yang ada harus menghindari fasad atau bukaan yang menghadap ke TPA secara langsung. Kali ini saya mau sharing tentang open source hardware for COVID-19. Nah, di sini open source hardware sendiri definisinya itu perangkat keras yang desainnya terbuka. Ini contoh yang terkenal waktu itu. Mungkin kalau tadi ventilator, ada juga yang open source PCR. Jadi kalau dalam proses eddy current separation, eddy current separator, ini yang skala industri biasanya memakai conveyor belt. Ini saya coba jelaskan lebih detail di bagian bawahnya. Karena ada rotating permanent magnet, maka ada perubahan magnetic field. Perubahan magnetic field ini yang akan menginduksi eddy current atau arus eddy pada spesimen. Dan ini yang akan memberikan Lorentz force atau gaya Lorentz, gaya pental. Arsitektur saat ini perlu mengakomodir perpotongan antara aktivitas online dan offline. Lalu yang kedua, keberadaan data ini memberikan possibility, kemungkinan sebuah hipotesis baru masyarakat kita nanti ini akan seperti apa.
data is data, kalau nggak diolah ya tidak bicara apa-apa. Nah ini yang bisa digunakan di berbagai macam kehidupan gitu ya. Ini contoh bagaimana suatu kawasan ini di Kelapa Gading, melihat population-nya, kita coba. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya tutup mungkin untuk research forum kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.